Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para asatid hafizakumullah, anak-anakku semuanya di rumahnya masing-masing, para wali santri, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi. Kita sama-sama niatkan apa yang kita lakukan ini lillahi ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatatnya sebagai pemberat timbangan amalan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, sebelum kita memulai pembahasan berkaitan dengan masail, permasalahan-permasalahan di sekitar puasa di bulan suci Ramadan, yang kita baca dahulu, mudah-mudahan nanti kita benar-benar hafal doa ini, dan tidak hanya sekedar hafal ya, tapi apa yang kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wal afiyatil mujallilati wa raf'il asqami wal auni ala siyami was salati wa tilawatil qur'ani. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membahas kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan ini, insya Allah nanti ada dua rujukan utama ya. Tapi yang pertama, ini saya ambil dari rujukan yang pertama ini, yaitu dari kitab Mausu'ah Masail al-Jumhur fil Fiqhil Islami. Mausu'ah itu ensiklopedia, gitu ya. Ensiklopedia Masail al-Jumhur fil Fiqhil Islami. Permasalahan-permasalahan yang jadi sandaran jumhur. Jumhur ini mayoritas
ulama ya dalam fikih Islam. Berarti sebenarnya temanya itu ataupun pembahasan dalam mausu'ah ini banyak sekali ya. Puasa ini hanya salah satu bab saja, salah satu bagian daripada masail ini. Yang kedua, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan nanti ada mausu'ah yang lain yang akan kita jadikan rujukan ya. Ensiklopedia yang lain. Nah, dalam membahas masail al-jumhur ini kita tidak membahas detail, tidak ya. Tidak membahas dalil-dalilnya. Ya. Yang kita sampaikan nanti apa pendapat jumhur berkaitan dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi di dalam puasa kita. Apa pandangan daripada jumhurul ulama? Kita paham bahwasanya di dalam masalah-masalah fikih, hukum-hukum Islam, ini banyak pandangan para ulama ya. Paling tidak di negeri kita sendiri, di Nusantara ini, dari seluruh latar belakang ya kita yang ada di negeri kita, pasti mengetahui yang namanya al-madhahib al-arba'ah. Madhab yang 4, yaitu madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Dan ini yang menjadi mayoritas yang dianut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, 4 madhab ini. Kalau kita di Nusantara ini, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, Thailand, Singapura, ya, bahkan di Mesir mungkin ya. Nah, ini banyak menggunakan madhab Imam Syafi'i. Kalau saudara-saudara kita sesama Muslim yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, ya, itu kebanyakan menggunakan madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi. Kalau di negeri-negeri Maroko, Tunis, Aljazair, ya, daerah-daerah sana itu kebanyakan menggunakan madhab Maliki. Ya. Kalau di Arab Saudi, ya, Hijaz secara umum, nah, itu menggunakan madhab Hambali. Nah, ini negeri-negeri yang ada di ini nyata, ya. Sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Dan sebenarnya kalau diurut dari para imamnya ini, masing-masing itu saling berguru. Ya. Yang pertama kali adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau juga menjadi guru daripada atau ada interaksi antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah melalui murid beliau, Muhammad dan Abu Yusuf, ya, nah, gitu ya. Jadi melalui murid beliau, Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah, ya. Nah, mengajar di Masjid Nabawi, di Raudhah, ya. Beliau punya kitab namanya Al-Muwatta. Nah, Al-Muwatta ada, bukunya ada ya sekarang. Jadi ada interaksi sebenarnya antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik tahu kalau di daerah Kufah ya, ataupun daerah Basrah, di wilayah sana ada seorang imam yang jalil, yang azim,
yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ini juga bisa dikatakan murid daripada Imam Malik. Karena beliau ketika berada di Mekah masih muda, sudah hafal yang namanya kitab Muwatta Imam Malik. Beliau kemudian sempat bertemu dengan Imam Malik di Madinah, tapi sudah hafal kitabnya. Dan beliau masih muda sudah ditunjuk menjadi mufti di Mekah. Nah, kemudian beliau pindah ke Baghdad. Dari Baghdad kemudian pindah ke Mesir. Nah, di Baghdad ini ketemulah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi para ulama kita sebenarnya masing-masing ada interaksi. Nah, kalau dikatakan pandangan daripada jumhurul ulama itu merujuk kepada di antaranya mayoritas pendapat daripada 4 mazhab ini. Nah, walaupun sebenarnya ada imam-imam yang lain seperti ada Imam Al-Lais ya, atau Imam Al-Auza'i ya, dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak banyak muridnya. Nah, tapi kalau 4 imam ini muridnya banyak, sehingga berkembanglah di mana-mana. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting supaya kita kalau melihat sebuah pandangan ya, pandangan daripada fikih ya, itu kemudian kita bisa menghargai pendapat orang lain. Bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai tergesa-gesa kita menyalahkan orang lain. Apalagi ternyata ilmu kita yang cetek ya. Nah. Kita yang tidak tahu menyalahkan orang lain. Walaupun kalau thalibul ilmi ya, seperti para santri dan mahasiswa ya, itu harus mengkaji memang secara mendalam pandangan-pandangan daripada para ulama ini, karena masing-masing punya yang namanya kaedah-kaedah, pedoman-pedoman yang harus dipahami oleh para tullabul ilmi. Tapi ini detail ya, detail. Dan tidak semua orang bisa mengkhususkan dirinya untuk belajar di sana. Kalau ditanya apa dasar hukum daripada para ulama itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa dasar hukum mereka? Dasar hukum mereka dalam pandangan-pandangan fikihnya, ya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau membahas tentang puasa, ya hadis-hadisnya tentang puasa, ya. Ayat-ayat Al-Qurannya tentang puasa. Tapi kenapa kok para ulama bisa berbeda pandangan? Banyak sebabnya. Ya. Di antaranya tentang pemahaman daripada setiap nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya. Misalnya ya, memahami fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Kalau tertutup melihat hilal ya, tertutup, maka uqduru lahu. Semua tahu uqduru lahu itu makna secara lughawinya, tapi bisa berbeda pandangan dalam penerapan hukumnya. Nah, gitu. Nah, ini yang oleh karena itu nanti yang akan kita sampaikan di sini pendapatnya saja. Ya. Apa sih pendapat jumhurul ulama berkaitan dengan hal tertentu? Ya. Hal tertentu, insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kalau ingin kita bahas lebih detail, ya, mungkin ada sesi yang lain. Ya. Ya, tetapi ini sesuai dengan temanya,
Mausu'a masailil jumhur fil fiqhil islami, memang dibahas pandangan-pandangan para ulama di situ. Saat saya nggak setuju dengan pendapat itu, ya silahkan nggak setuju, tapi harus tahu kenapa aku nggak setuju. Misalnya begitu ya. Nah. Yang pertama kita ingin bahas adalah kalau secara umum puasa itu rukunnya ada 2 kan? Apa itu rukun puasa? Niat wal imsak. Ya, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Pertama itu niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, karena rukun yang pertama itu adalah niat, nah, kita akan membahas abwabun niyah fis saumi. Nah, baik, saya akan bacakan ya, Beliau akan menyebut madhab al-jamahir dan juga pandangan sebagian daripada ulama yang bukan jumhur ya. Tapi mungkin nanti saya melihat situasi lah ya, akan saya sampaikan yang pendapatnya yang bukan jumhur atau tidak ya. Bab fi ishtiratin niyyah fi siyami Ramadan wa nahwihi minas siyamil wajib. Ya. Bab tentang syarat niat pada puasa Ramadan dan sejenisnya dari puasa yang wajib. Apa puasa wajib yang seperti puasa Ramadan? Wajibnya ya, bukan kalau Ramadan ya hanya 1. Puasa wajib seperti apa? Puasa kafarat. Seperti juga puasa nadar. Orang kalau nadar, saya kalau lulus mumtaz akan puasa 5 hari. Itu namanya nadar. Nah, harus puasa, wajib hukumnya. Nah, puasa 5 hari. Kalau saya dapat istri yang cantik, saya akan puasa 1 bulan misalnya. Nah, padahal cantik itu relatif ya. Misalnya, wajib. Nadar yang harus dilaksanakan. Nah, nggak usah nadar yang macam-macam, nanti nggak sanggup kan. Nah. Kalau misalnya Indonesia sudah terbebas dari virus corona, saya akan jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta misalnya. Nadar loh itu. Misalnya ya. Nadar itu ada ya. Yufuna bin nadri. Nah, kan ada. Yufuna bin nadri. Nah. Baik. Madhab al-jamahir minal ulama anna as-sawma la yasihhu biduni niyyah. Nah, ini ya. Madhab jumhurul ulama bahwasanya puasa tidak sah tanpa niat. Wa yastawi fi dzalika shaumu Ramadan wa ghairuhu. Ya, sama antara puasa Ramadan dan yang lain. Wa huwa madhab Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhum rahimahullahu taala. Berarti 4 madhab semuanya sepakat ya di sini. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya lagi. Berarti ada selain daripada mereka ya. Bahwasanya puasa wajib tanpa niat hukumnya tidak sah. Jadi kalau kita puasa Ramadan tidak pakai niat, berarti puasanya tidak sah. Nah.
Ini jumhurul ulama ya. Bab fi niyati Ramadan minal laili. Ya, bab niat Ramadan di malam hari. Jadi niat kan tadi niat sepakat bahwasanya tidak sah tanpa niat. Kapan niatnya? Nah, madhab jamahiril ulama minas salafi wal khalafi anna sauma Ramadan la yasihhu illa biniyatin minal laili. Nah. Wa huwa madhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa ghairuhum rahimahullahu ta'ala. Ini jumhur ya. Pendapat daripada jumhurul ulama minas salafi wal khalaf. Apa maksudnya salaf wal khalaf ini? Kila ya dikatakan yang namanya salaf itu salasa al-qurun al-ula. Nah, ya. 3 generasi pertama. Generasi Rasulullah ya, bersama sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'it tabi'in. Itu dikatakan as-salaf. Setelah itu disebut khalaf. Jadi nahnu minas salaf atau minal khalaf. Nah, kita ini generasi khalaf sekali ya. Jadi sudah khalaf jiddan ya. Kalau air jernih itu ya dari sumbernya yang asli itu kalau sudah melewati macam-macam itu kira-kira sampai di ujung sana itu gimana? Ya. Masya Allah kita ini ya sudah 1400 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan atau menyebutkan ada yang namanya tajdiduddin ya, pembaharuan. Fi kulli mi'ati sanah, di setiap 100 tahun ada mujaddid ya. Karena ya, kerak-kerak itu ada, perlu dibersihkan ya. Kalau Imam Nawawi ya, itu termasuk al-khalaf ya. Imam As-Suyuti termasuk al-khalaf. Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, apa semuanya termasuk al-khalaf ya. Karena mereka hidup kalau tidak salah di abad-abad ke-7, ke-6 gitu ya. Jadi apa tadi? Anna sauma Ramadan la yasihhu illa biniyatin minal laili. Ini siapa? Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Ad-Dawud. Imam Abu Hanifah di mana? Nah, ini yang ya. Nah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala yasihhu biniyati qabla zawal. Nah, ya. Sebelum zawal. Ini pandangan daripada beliau. Berarti beliau bukan berada di pihak jumhurul ulama di sini ya. Nah, pandangan beliau. Baik itu Ramadan atau nazar ya, atau puasa qadha ya. Nah. Ya, nazar ataupun Ramadan. Ya. Tapi kalau puasa qadha atau kafarah kata beliau fala yasihhani illa biniyatin minal laili. Nah. Jadi kita ikut pandangan jumhurul ulama, niatnya kapan? Malam hari. Masalah berikutnya adalah bab fi niyah likulli yaumin fi Ramadan. Ini yang selalu menjadi pertanyaan ya. Niat Ramadan itu tiap malam apa cukup sekali selama 1 bulan. Siapa yang punya pandangan seperti itu? Ini kita ingin mengetahui ya, ingin mengetahui. Jumhurul ulama ala annahu la budda likulli siyami yaumin min niyat
niyatin lidzalikal yaum. Wa yastawi fi dzalika Ramadan wa ghairuhu sawa'an kana as-shaumu wajiban aw tatawwu'an. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ishaq ibnu Rahawayh wa Dawud wa Ibnul Mungdir rahimahullahu taala. Yang penting panjenengan nanti terbiasa mendengarkan ada seorang alim namanya Ishaq. Ada namanya Ishaq ibnu Rahawayh, atau yang betul gimana bacanya ini? Rohwiyah ya, ada begitu ya. Betul. Ada ada Dawud, biasanya Dawud ini adalah Dawud Adz-Dzahiri, ya. Ada Ibnul Mungdir, ya. Ada Ibnul Mungdir. Nah. Apa pandangan mereka? Ala annahu la budda li kulli siyami yaumin min niyatin lidzalikal yaum. La budda itu apa? Artinya harus. Ya. Tapi harus di Malaysia beda ya dengan harusnya kita. Dan itu dalam masalah fikih. Nah, kalau di Malaysia kita bilang harus, itu namanya sunnah. Nah, ini makanya harus ini harus orang Indonesia ini ya. La Buddha ini. Nah. Malah di sana apa hukumnya? Harus. Sunnah ternyata. Ya. Ya, ini harus paham ya sedikit ungkapan mereka. Ya. Percuma. Ada mobil percuma ya. Nah, gratis di sana. Sini percuma. Sia-sia ya. Jadi kalau menurut jumhurul ulama niatnya setiap malam untuk satu puasa satu niat. Nah, ini adalah pendapat siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ishaq ibnu Rahawayh, Imam Dawud, Imam Ibnul Mungdir rahimahullahu ta'ala. Nah, yang biasa kita ikut itu punya siapa pendapatnya ya? Nah. Wa qala Malik rahimahullahu taala ya, idza nawa ya, idza nawa fi awwali lailatin min Ramadan sauma jami'ihi kafahu li jami'ihi. Nah, ini ya. Wala yahtaju ila niyah li kulli yaumin. Pandangan Imam Malik, nah, kalau niat di awal pertama bulan Ramadan puasa untuk semuanya, nah, maka cukup kata kafahu li jami'ihi. Berarti wala yahtaju ila niyah li kulli yaumin, tidak perlu, tidak butuh niat setiap malam. Tidak butuh, tidak perlu niatnya setiap malam. Ini pendapat Imam Malik. Kalau kita niatnya sekali berarti kita ikut pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau kita niat setiap malam berarti ikut pendapatnya Imam Syafi'i, jumhurul ulama ya. Dari mana mereka berpendapat itu? Ya tentu ada dasarnya ya. Nah, ini sekali lagi ini bukan tempatnya untuk membahas dalil-dalilnya. Nanti sama-sama pusing kita kalau membahas. Ya. Yang penting antum tahu, kita tahu. Oh saya ini kalau niatnya begitu berarti saya ikut pendapat ini. Nanti cari dalil. Ya. Kalau misalnya ada seorang alim ya yang mengatakan harus niat setiap malam, oh berarti itu pendapatnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat dia sendiri, Imam Syafi'i sudah punya pendapat dulu gitu ya. Nah, bukan pendapat yang baru. Oh cukup niatnya satu malam saja, dalilnya ini. Oh berarti itu pendapatnya Imam Malik. Jadi kita sudah tahu. Udah jauh sebelum ada seorang alim ini, Imam Malik sudah punya pendapat itu. Jadi bukan murni pendapat dia
Nah, sebenarnya sudah ada pandangan dari Imam Malik. Nah. Baik. Wa an Ahmad. Nah, ini ya, tadi kan Imam Ahmad di mana kan gitu ya? Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ishaq ya. Wa an Ahmad wa Ishaq riwayatani. Nah, jadi Imam Ahmad itu dan Imam Ishaq Ibnu Rahawe punya dua riwayat pendapatnya. As-sahhuhuma, dari dua riwayat itu yang paling sahih kata pengarang kitab ini kaqaulil jumhur. Seperti pendapat jumhur, berarti niatnya setiap malam. Wasaniya kamalik rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, riwayat yang kedua itu seperti pendapat Imam Malik. Kenapa kok mereka punya riwayat-riwayat seperti itu? Bukan hanya Imam Ahmad ya, Imam Malik juga begitu. Karena mereka punya banyak murid. Ya. Untuk sampai kepada kita ini, qaulu a'immah ini, pendapat mereka ini kan lewat murid-muridnya ini. Ya. Si A muridnya mendengarkan pendapatnya seperti pendapat jumhur. Si B mendengarkan pendapatnya imamnya seperti pendapat. Jadi sama-sama punya riwayat. Tapi riwayat ini kemudian diteliti oleh para ulama, ya ulama sanad lah ya. Mana yang paling sahih? Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang tidak. Seperti ini kata beliau ini as-sahhuhuma, ya. Yang paling sahih dari dua riwayat itu adalah seperti pendapat seperti pendapat jumhur al-ulama. Ya. Kalau kita ingin mengamalkan bagaimana caranya? Ya kita niat setiap malam saja. Kalau kita niat setiap malam otomatis sudah kata para ulama, kata kaidahnya begini, al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya. Kita keluar dari khilaf itu, ya, itu kalau bisa, ya. Misalnya ada dua pendapat ini, likulli yaumin dan satu kali aja. Itu supaya kita sudah bisa mencakup semuanya, ya niat setiap malam, betul apa enggak? Nah, berarti sudah ikut pendapatnya Imam Malik, juga ikut pendapatnya jumhur al-ulama. Nah. Jadi ini ya. Niat. Ya insya Allah kalau kita sahur tiap malam itu ya. Ya. Niatkan itu ya. Sahur. Makanya sahur itu penting. Salah satunya juga untuk membuktikan kita ini besok mau puasa. Nah. Tapi sahur itu bukan niat loh ya. Sahur ya sahur, niat. Nah, jangan dianggap sahur itu niat. Ya. Ada orang sahur tiba-tiba tidak niat gimana? Nah, ya. Ikut sahur tapi dalam hatinya aku besok tidak puasa. Ya, berarti kan tidak niat dia. Ya. Nah, hanya ikut sahur tok. Ya. Nah. Baik, terakhir ya. Nah, terasa ini sudah. Bab fi tamyiz asyam al-wajib bin niyah. Membedakan puasa yang wajib dengan niat. Kan puasa wajib bisa macam-macam. Tadi ada puasa Ramadan, ada qadha, ada nadar. Nah, tapi biasanya kalau Ramadan ya jelas di bulan Ramadan. Apa ada orang puasa nadar di bulan Ramadan ya? Nah, kan ini agak muskilah ya. Nah, kalau di luar Ramadan bisa jadi dia puasa nadar ataupun puasa qadha. Betul apa enggak? Sama-sama wajibnya. Atau kafarah ya. Atau kafarah ya.
pendapat jumhurul fuqaha ala wujubi tamyizis siyam al-wajib bin niyah. Nah, jadi pendapat jumhur fuqaha wajib tamyiz. Apa tamyiz tadi? Membedakan puasa wajib dengan niat. A'ni annahu yajibu ala shaim siyaman wajiban ayyumayyizahu an ghairihi minas siyam al-wajib bin niyah. Fa in kana Ramadan nawa siyam Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan ya niatnya Ramadan. Wa in kana qadaan nawa qadaan. Kalau puasa qada ya niatnya qada ya. Au kana nadaron nawa nadaron gitu. Kalau nadar ya nadar. Harus ada niatnya itu. Nah, jadi ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Dawud. Nah, mereka semuanya mengatakan itu. Jadi ini pandangan daripada jumhurul ulama. Nah. Tapi ada yang punya pandangan Imam Abu Hanifah begini, wala yajibu ta'yinun niyyah fi shaumil wajib alladzi la yattasi'u zamanuhu li ghairihi. Nah, tadi ya. Tidak wajib menentukan niat puasa wajib itu pada zaman yang memang tidak mungkin orang puasa kecuali puasa itu, yaitu Ramadan. Ya. Ramadan. Ya. Walaupun tidak disebut saya besok puasa Ramadan, orang dia berada di bulan suci Ramadan, ya sudah cukup. Pasti dia puasa Ramadan. Ya. Kasaumi Ramadan, ya. Atau saumun nadar tapi fi zamanin muayyan. Nah, nadarnya fi zamanin muayyan. Nah, jadi inilah ya beberapa hal yang kaitannya dengan niat. Nah, insya Allah nanti akan kita sambung ya, masalah-masalah ini. Sekali lagi ya, kita membahas masalah ini hanya menyampaikan apa? Pendapat jumhur al-ulama supaya kita tahu, oh yang saya amalkan ini adalah pandangan daripada jumhur ulama. Oh yang saya amalkan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Ya, sudah ada sejak insya Allah ya, kalau masalah ubudiyah, ibadah mahdhah, itu sepertinya kutub fikih ini sudah lengkap sekali ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, belajar ya benar-benar, itu sampai yang belum kita bayangkan itu sudah ada pandangannya. Ya. Belum kita bayangkan. Sampai kata para ulama dahulu, ini at-tafri'at yang keterlaluan ya. Terhadap sesuatu yang belum terjadi sudah diputuskan hukum fikihnya. Nah, itu dulu. Tapi kalau masalah muamalah ya ini terus berkembang. Kayak sekarang misalnya orang nikah pakai Zoom, boleh apa enggak? Nah, kan zaman sekarang kan lagi lockdown semuanya. Sudah jadwal akad nikahnya tanggal sekian, tiba-tiba enggak boleh keluar semuanya. Boleh nggak akad nikahnya pakai Zoom? Nah, ini masalah muamalah. Ya. Kalau rukun nikahnya sudah jelas, rukun nikahnya, ya, ada wali, ada saksi, ada mempelai laki-laki, ada ijab qabul, ya, ada mahar. Ya. Nah, ijab qabul dengan Zoom itu sah apa enggak? Nah, gimana? Ya. Ini ya para ulama sekarang yang membahasnya ya. Wallahu alam. Seperti sekarang kita sholat Jumat, tidak ada sholat Jumat dan lain sebagainya karena nah kalau yang seperti ini biasanya ada sandarannya dari kaidah-kaidah umum di zaman dahulu. Walaupun permasalahannya berbeda, tapi kaidah-kaidah umumnya itu yang dijadikan pedoman oleh para ulama untuk menentukan hukumnya. Ya, untuk menentukan hukumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.